Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman El Hakim dari SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, pengajar mata pelajaran PPKN pada kesempatan hari ini 6 Desember 2021. Saya akan melaksanakan syuting video uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan keempat Universitas Pancasakti Tegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 9E pada hari ini? Alhamdulillah. Oke, sehat-sehat ya. Anak-anakku kalian, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dari submateri bab 3 ya. Hari ini nanti kita akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi Pancasila ya. Lalu yang kedua nanti akan saya munculkan video-video permasalahan ya, nanti terkait dengan masalah yang muncul dari pelaksanaan demokrasi Pancasila itu sendiri. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini, yang pertama saya ingin nanti kalian mampu mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila dengan benar. Lalu yang kedua nanti kalian mampu menganalisis permasalahan yang muncul selama pelaksanaan demokrasi Pancasila. Ya, kebetulan nanti masalah yang kita angkat adalah muncul marak dan berkembangnya korupsi. Ya, oke. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini agar nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa saya ingin langsung ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anakku, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita ya sebagai warga negara Indonesia. Setelah ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, semuanya jangan berdiri dulu. Silakan duduk kembali. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang pertemuan kedua, yaitu tentang kasus Sipada dan Nikita. Ya, dimana kalian sudah menganalisis, kemudian mendiskusikan masalah tersebut sampai menimbulkan yang terbaik seperti apa langkah-langkah Indonesia terkait dengan hal
Ya, nah untuk hari ini nanti kita akan membahas secara khusus, ya sekali lagi secara khusus dari materi yang sudah kita pelajari kemarin tentang masalah dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Ya, yaitu muncul, marak dan berkembangnya praktek-praktek korupsi. Nah, untuk itu nanti setelah ini Pak Lukman akan menayangkan video tentang korupsi singkat videonya. Dari situ nanti akan saya berikan 3 bentuk permasalahan, ya, yang bisa kalian analisis per kelompok nanti satu-satu. Oke, seperti itu dengan kelompoknya silakan didiskusikan. Setelahnya nanti saya minta untuk perwakilannya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Gitu ya, siap ya? Oke. Silakan diamati video berikut. Ini tadi video singkat terkait dengan permasalahan pelaksanaan demokrasi Pancasila. Nah, untuk itu kita kaitkan kembali ya dengan materi yang minggu lalu ya. Untuk menggali ingatan kalian saya akan mengajukan berbagai pertanyaan ya. Silakan yang bisa menjawab, bisa mengacung ya. Nanti ini terkait dengan minggu lalu dan materi ini sangat berhubungan dengan materi yang ada sekarang. Coba siapa yang bisa silakan angkat tangan ya. Oke. Kekuasaan itu ya tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Itu adalah sifat dari kedaulatan apa? Saya. Saya beri dulu. Ya Mas, silakan yang nomor kelompok 1 ya tadi ya. Kedaulatan asli, betul seperti itu ya? Oke, saya tanya lagi. Sekarang tentang bentuk kedaulatan ya. Siapa yang bisa mencontohkan upaya pemerintah dalam pelaksanaan kedaulatan keluar? Nanti ya, cewek ya. Silakan Pak, Rizky Juliana. Mengirim pasukan perdamaian ke luar negeri yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara yang terlibat konflik, terus ikut serta dalam organisasi internasional. Oke sih, betul ya. Terus siapa yang tahu dari 3 kelompok ini dasar untuk kedaulatan rakyat ya? Nah, ya. Silakan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 2 UUD RI 1945. Oke, ya. Bagus sekali. Terakhir sebelum kita nanti membahas. Yang terakhir, apa ciri utama dari negara yang mempunyai kedaulatan raja? Ya sudah. Oke. Kembali lagi ya di sini ya. Gimana? Otoriter. Penguasanya otoriter. Nah, betul. Ya. Salah
singkat ya, uraian video singkat tentang apa itu korupsi ya, kemudian latar belakang korupsi itu seperti apa dan seterusnya. Sekarang silakan ya, dengan kelompok yang sudah ada ini ya, kelompok 1, 2, dan 3, kalian mendiskusikan 3 permasalahan ya, yang sudah saya tuangkan di LKPD kalian ini. Nanti untuk kelompok 1 membahas tentang masalah pertama ya. Untuk kelompok yang kedua, kelompok putri, nanti membahas masalah 2, dan yang terakhir kelompok 3 akan membahas masalah 3 itu ya. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menit dari sekarang. Silakan kalian boleh membuka buku, membuka smartphone untuk mencari sumber jawaban berkenakan. Setelah itu nanti setelah 10 menit saya minta setiap kelompok perwakilannya maju untuk presentasi. Ya, seperti itu. Oke, kelompok 3 silakan dimulai diskusinya. Ada kesulitan apa? Silakan ya. Baik, silakan sudah mengerjakan, nanti saya tunjuk ya per kelompok sebagai perwakilan presentasi. Kelompok 1 dengan Mas siapa ya? Adrian ya, nanti kelompok 1 diwakili oleh Adrian sebagai wakil untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, untuk kelompok 2 siapa tadi? Naila ya. Kelompok 2 Naila. Yang kelompok 3 siapa nih? Sama. Ya. Kelompok 3 Salman. Oke, jika ada permasalahan boleh ditanyakan kepada kawan. Kalau tidak ada silakan dilanjutkan. Ada waktu kurang lebih 5 menit. Setelah ini kita akan presentasi ya. Kira-kira ada yang sudah siap ini presentasi? Kurang dikit ya. Kelompok 3 sepertinya sudah siap. Sudah siap ya? Oke. Kelompok 2 masih kurang atau sudah? Masih kurang. Oke. Tidak apa-apa, masih ada waktu. Kelompok 1 sudah oke?
tinggal tunggu nomor 2 dulu ya. Tolong nanti perwakilan yang maju presentasi suaranya agak keras ya, pasang. Oke. Jadi siap? Nomor 2 sudah siap? Oke, kita mulai kalau begitu. Silakan sesuai dengan yang sudah saya tunjuk tadi. Kita mulai dulu dari penampilan kelompok 1. Ya, kelompok 1 untuk membahas permasalahan pertama. Silakan. Tadi siapa yang sudah siap? Kak Dilian, silakan di depan sini mas. Silakan dibawa hasil kerjaannya. Oke. Assalamualaikum. Perkenalkan. Silakan. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Cengko Yudanto dari kelas 9F mempresentasikan tentang faktor penyebab korupsi sama pelaksanaan demokrasi Pancasila. Faktor penyebab korupsi sama pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah: 1. Dimulainya utang luar negeri dan juga pemberian porsi lebih di bidang ekonomi dalam proses pembangunan. Yang kedua adalah munculnya keluarga atau perangkat penguasa dalam sistem pemerintah, selain juga munculnya pengusaha-pengusaha yang menjalin kedekatan dengan penguasa yang bertujuan untuk memanfaatkan kedudukan mereka dalam posisi strategis untuk meraup keuntungan secara pribadi. Yang ketiga, adanya investasi asing yang diberikan keleluasaan dalam mengelola SDM di Indonesia. Yang keempat, diberlakukannya otonomi dan desentralisasi sehingga korupsi tidak hanya terjadi di pusat, namun juga menyebar ke daerah. Yang kelima adalah proses pemilu atau pilkada langsung juga menjadi lahan basah bagi tumbuh kembangnya praktik-praktik korupsi. Sudah? Oke, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sedikit saya simpulkan dari pemaparan kelompok 1 tadi, menurut kelompok 1 itu yang menyebabkan korupsi itu ada beberapa ya. Yang pertama, Indonesia memulainya dengan hutang luar negeri, kemudian ada pengusaha seperti itu ya, pengusaha yang dekat dengan penguasa, terus adanya apa tadi mas, investasi asing ya kalau dengar ya. Ya, terus sama proses pemilu atau pilkada yang rawan timbul korupsi seperti itu. Seperti itu ya kesimpulannya ya. Oke. Coba dari pemaparan kelompok 1, silakan kelompok lain menanggapi atau bertanya. Ya, silakan. Siapa kelompok 2 atau 3 yang bertanya kepada kelompok 1? Kelompok 3 ya? Oke, silakan kelompok 3 bertanya. Pertanyaannya keras ya, biar nanti kedengaran semuanya. Pertanyaannya adalah, apa bentuk korupsi pada saat pilkada? Apa bentuk korupsi pada saat pilkada atau pemilihan kepala daerah? Siapa perwakilan kelompok 1 yang bisa menjawab? Monggo, silakan. Melakukan politik uang kepada masyarakat agar memberikan suaranya. Menurut kelompok 1 melakukan money politik atau serangan fajar seperti itu ya, memberikan uang kepada masyarakat supaya memberikan suaranya. Gimana? Sudah puas dengan jawabannya kelompok 1? Oke, menurut saya betul sekali. Salah satu bentuk korupsi di masa pilkada salah satunya yang kalian jawab tadi ya, money politik, politik uang, menyogok, menyuap ya, yang dilakukan oleh pasangan calon seperti itu ya. Meskipun tidak semuanya ya, tapi praktek itu masih kita temukan dalam pelaksanaan
Oke, terima kasih kelompok 1. Masih ada lagi pertanyaan kelompok 1? Sudah cukup ya? Sudah pertanyaan. Kalau tidak ada, saya persilakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan hasil siapa tadi? Yang saya tunjuk tadi Naila. Oke, silakan Naila. Perkenalkan diri dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Davina, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang wujud perilaku korupsi di berbagai bidang. Wujud perilaku korupsi di berbagai bidang dibagi menjadi 2, yaitu A. Sekolah dan B. Masyarakat. Contoh perilaku korupsi di bidang sekolah yaitu 1. Mencapai saat ujian berlangsung. 2. Siswa sengaja datang terlambat saat pembelajaran. 3. Guru datang terlambat. 4. Yang terakhir, tidak adanya proses pembelajaran tanpa keterangan atau pergantian, yaitu biasa disebut jam kos. Wujud perilaku korupsi di bidang masyarakat. Yang pertama, penyalahgunaan dana sosial untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, menggunakan dana pajak dari rakyat untuk kegiatan pejabat di luar kedinasan. Yang ketiga, menyuap untuk mempermudah birokrasi. Dan yang keempat, menolak ditilang dan membayar uang damai. Dan yang terakhir, menolak oknum instansi untuk bisa menduduki jabatan tertentu dan lain-lain. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali silakan dulu dengan hasil diskusi kelompok 2 yang membahas tadi wujud ya, bentuk-bentuk korupsi ya, wujud korupsi di berbagai bidang. Menurut kelompok 2 ada 2 hal yang bisa mereka tampilkan ya. Yang pertama korupsi di lingkungan sekolah seperti kita saat ini, dan yang kedua di lingkungan masyarakat sekitar kita. Dan yang sangat saya tertarik tadi ada yang disampaikan oleh kelompok 2 yaitu tentang apa tadi? Mencontek. Nah, oke. Mencontek itu ternyata menurut kelompok 2 itu wujud atau bibit korupsi ya. Kemudian Pak Lukman datang dengan sengaja terlambat ngajar, itu juga korupsi seperti itu ya Pak ya. Sip. Monggo dari pemaparan kelompok 2, kelompok mana ini yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Oke, silakan kelompok 1 ya. Silakan. Mengapa mencontek itu dianggap contoh perilaku korupsi? Nah, ini baru saya tanya ya. Mengapa mencontek itu kok dianggap perilaku korupsi? Ya, mohon dijelaskan kelompok 2. Karena mencontek adalah salah satu dokumen perolahan hasil sehari-hari sama hasilnya dengan berbuat jujur untuk memperoleh diskusi. Oke, seperti itu ya. Jadi saya tegaskan, menurut mereka mencontek itu jalan pintas ya. Yang lain berusaha sungguh-sungguh, yang ini jalan pintas untuk meraih keberhasilan. Nah, sama halnya kalau kita kepingin kaya tadi ya, seperti itu ya, nggak mau kerja tapi melakukan upaya-upaya lain, dan itu upayanya ternyata upaya-upaya yang merugikan orang lain, maka itu sudah masuk dalam ranah korupsi. Oke, masih ada lagi untuk kelompok 2? Pertanyaan? Sudah cukup jelas tadi disampaikan ya? Baik, kalau begitu tinggal satu kelompok yaitu kelompok 3, silahkan memaparkan hasil diskusinya. Siapa perwakilan tadi Saman ya? Aiman, belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Zulfikar dari kelompok 3. Saya akan memberi analisis perilaku korupsi dengan perkembangan kedaulatan sebuah negara. Korupsi merupakan perilaku kejahatan global yang dapat melumpuhkan sendi-sendi negara secara luas. Dikarenakan apabila perilaku korupsi masih menggurita seperti saat ini, maka cita-cita demokrasi yang bisa mensejahterakan rakyat tidak akan mungkin terlaksana. Perilaku korupsi di Indonesia pada masa transisi demokrasi justru menunjukkan gejala yang lebih masif. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa perilaku korupsi pada masa transisi
tersebut telah menyebar rata di semua pusat kekuasaan negara. Hal tersebut tidak hanya terjadi di pusat Jakarta, namun juga meluas di seluruh daerah. Desentralisasi dan otorita menjadi gerbang semakin merajalelanya korupsi di Indonesia. Oleh karena itu penting sekali bagi pemerintah untuk secara tegas merencanakan dan merealisasikan gerakan anti korupsi dan aksi-aksi secara nyata terkait penegakan anti korupsi di segala kehidupan negara dan bermasyarakat. Mengingat begitu luas dan meratanya tindakan korupsi yang terjadi, namun belum ada tindakan konkret dalam menanganinya. KPK sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia seolah dihadapkan pada tembok tebal dalam pemberantasan korupsi yang terjadi. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia sudah masuk pada kondisi darurat penanganan korupsi. Jadi, apabila keadaan yang terjadi tidak segera diatasi secara menyeluruh dan serius oleh pemerintah, bukan tidak mungkin Indonesia lambat laun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pengajaran kali ya. Jadi ulasannya atau analisis kelompok 3 terkait dengan perilaku korupsi dan perkembangan kedaulatan sebuah negara. Dalam hal ini adalah negara kita yaitu Indonesia. Menurut mereka korupsi ini seperti ibarat penyakit yang bila tidak disembuhkan maka akan sanggup meruntuhkan sendiri-sendiri kehidupan negara. Seperti itu tadi yang disampaikan ya. Secara luas seluruh aspek menurut mereka kira-kira seperti itu. Ideologi, sosial, budaya dan seterusnya semua bisa tergerus runtuh sehingga perilaku korupsi ini tidak segera ditangani dan menjalar dari atas hingga ke bawah secara luas. Oke, menarik sekali. Monggo kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya kepada kelompok 3 tentang hasil. Oke, silakan. Monggo. Apakah sudah ada upaya pemerintah dalam penanganan korupsi di negeri ini gitu ya kira-kira ya? Ya, siapa mau jawab? Saya. Oke, silakan. Ya juga dengan dibentuknya lembaga KPK sebagai lembaga independen dalam penanganan korupsi yang masih di bawah kepemimpinan Presiden. Terima kasih. Oke, menurut kelompok 3 Indonesia sudah melaksanakan penanganan terhadap korupsi itu ya. Tadi melalui KPK, yang merupakan lembaga independen langsung di bawah Presiden yang bertugas secara khusus menangani korupsi. Ya, seperti itu. Sudah cukup, itu aja jawabannya. Atau yang saya lain dari kelompok 1 sudah cukup? Oke deh. Ya, anak-anak, terima kasih. Hari ini kalian sudah sangat aktif sekali, ya. Diskusi sudah berjalan, saya juga sudah. Sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa nanti dalam pembelajaran ini saya harapkan kalian betul-betul bisa mengambil hikmah ya, bahwa korupsi itu suatu hal yang memang betul-betul merusak segala aspek kehidupan. Jadi tolong mulai sejak dini, seperti yang kalau nggak salah disampaikan kelompok 2 tadi, ya, belajar sungguh-sungguh ya. Tidak perlu mencapai karena itu jalan lintas tadi. Kalau menurut kelompok 2 itu jalan lintas korupsi ya. Kalau dibiarkan membudaya, kalian nanti semakin susah keluar dari situ. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada salah satu dari kalian atau kelompok yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya Pak. Bersama lagi, silakan baca. Apa kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Kesimpulannya adalah bahwa penerapan demokrasi Pancasila tidak luput dari berbagai permasalahan yang timbul. Salah satunya adalah munculnya praktik-praktik korupsi. Korupsi menjadi sebuah permasalahan serius yang mampu merusak sendi-sendi negara. Korupsi
menjadi sebuah budaya baru yang menghambat negara dalam melakukan pembangunan yang merata di segala bidang. Apabila negara tidak melakukan upaya tegas dan nyata terkait maraknya korupsi di Indonesia, tidak mustahil kedaulatan negara akan runtuh dengan sendirinya, sehingga negara mutlak wajib mengedukasikan masyarakat dan menerapkan hukum yang tegas tentang perilaku korupsi yang semakin lama semakin meluas di hampir semua lapisan masyarakat. Oke, ya seperti itu ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah kita mengenal ya bahwa dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila kita ini masih tidak luput dari permasalahan. Salah satunya yang paling serius sekali adalah tentang munculnya korupsi. Menurut Mas Rahman tadi bahwa jika tidak ditangani ya bukan tidak mungkin nanti Indonesia itu hanya tinggal nama runtuh ya, karena segala aspek ini sudah digerogoti oleh perilaku korupsi ya. Karena itu kembali ke pesan saya tadi ya, mulai sejak saat ini tolong kita sudah menyadari bahwa di sekolah pun ya, kalau kita tadi sering atau terbiasa mencontoh, maka sadarilah itu adalah salah satu bibit-bibit korupsi yang kalau dibiarkan akan membudaya dan kalian tidak terasa semakin lama yang kalian lakukan akan lebih dari itu. Ya, itu ya Pak ya. Baik anak-anak, saya rasa sudah cukup pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi pada minggu depan. Sebelum kita tutup, kita bersama-sama berdoa 1 menit lagi ya. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita closing dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kafatul majelis subhanallah. Dari Pak Sekian, mohon maaf.